Pol Pot ini pergi ke Prancis dan bergabung dengan Partai Komunis Prancis dan mempelajari paham-paham komunis selama di sana. Nah, jadi Pol Pot ini bisa dikatakan mendapatkan banyak ilmu di luar negeri. Hingga akhirnya dia memilih untuk kembali ke Kamboja pada tahun 1953. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari lalu kita udah sempat ngebahas tentang Kamboja, yang mana ternyata banyak sisi kelamnya di sana. Kalau kemarin kita bercerita tentang sisi kelam dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Kamboja, yang mana mereka itu terlibat scam alias penipuan dan tidak jarang dari mereka itu menerima perlakuan yang kejam selama berada di sana. Kalau sebelumnya kita membahas tentang para pekerja atau tenaga kerja Indonesia yang ada di Kamboja, yang mana mereka mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, ditipu, dan bahkan mereka dipekerjakan sebagai seorang scammer alias penipu. Ternyata geng, dibalik itu semua, yang mana kita menyebutnya sebagai neraka bagi para pekerja Indonesia atau pekerja luar yang bekerja di Kamboja, ternyata Kamboja ini sendiri pernah menjadi neraka bagi rakyat Kamboja itu sendiri. Dan bahkan pernah ada sebuah julukan untuk Kamboja, yaitu Hell on Earth alias neraka yang ada di bumi. Ini semua disebabkan atau bermula ketika terjadinya perang saudara di Kamboja, geng. Dan ini bukan perang yang sembarangan. Ini merupakan sebuah sejarah yang sangat kelam dan serem banget. Di masa itu ada sesosok pemimpin sebuah kelompok pemberontakan yang bernama Pol Pot, dan orang ini dikenal sebagai orang terkejam di muka bumi. Bukan tanpa alasan kenapa dia mendapatkan julukan itu, geng. Karena memang di dalam sejarahnya orang ini sudah membasmi atau memusnahkan banyak penduduk Kamboja di masa perang saudara tersebut. Dan bahkan dia bersama kelompoknya tidak pilih kasih kepada para targetnya. Mulai dari orang-orang yang sudah lanjut usia sampai, maaf, yang masih balita pun menjadi korban. Bahkan masih bayi. Gimana cerita selengkapnya tentang sejarah yang kelam di Kamboja ini? Langsung saja kita bahas tentang Pol Pot, pemimpin pasukan pemberontak terkejam yang pernah ada di muka bumi, di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Untuk membahas kisah atau sepak terjang dari Pol Pot, kita harus membahas tentang sejarah berkuasanya Khmer Merah di Kamboja. Oke, selayaknya negara-negara yang ada di muka bumi ini, Kamboja tidak luput dari yang namanya perang, bahkan perang saudara. Dalam sejarahnya, Kamboja ini mulai merdeka dan menjadi sebuah negara sejak ditinggalkan oleh penjajahan Prancis. Yang mana Prancis di saat itu, pada tahun 1955, mulai meninggalkan Indochina dalam rangka penyelesaian penjajahan mereka. Konflik di Kamboja sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk yang terjadi pada tahun 1955 sampai dengan 1970. Nah, lalu ada lagi konflik yang bernama Lon Nol dari tahun 1970 sampai dengan 1975. Dan konflik yang terakhir atau konflik yang ketiga disebut dengan Pol Pot yang terjadi pada tahun 1975 sampai dengan 1979. Jadi bisa dikatakan 3 kali pergantian pemimpin, 3 kali mereka menghadapi yang namanya konflik perang saudara. Sebelum kita masuk ke Pol Pot, yang mana ini merupakan pemimpin paling kejam, gua akan menjabarkan sedikit nih sejarah singkat dari pemimpin-pemimpin sebelum Pol Pot. Untuk yang pertama kali, kita bakal bahas kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang bernama Norodom Sihanouk pada tahun 1955.
Norodom Sihanouk ini pertama kali menjadi seorang Perdana Menteri Kamboja, geng. Saat dia memerintah, Sihanouk ini menerapkan kebijakan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer di Kamboja. Dia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Nah, jadi bisa dikatakan negara mereka ini berpegang teguh pada keimanan, yaitu agama kepercayaan Buddha. Nah, lalu di masa kepemimpinan Sihanouk ini terjadilah sebuah konflik yang berawal saat Sihanouk ini menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan juga Cina. Nah, seperti yang kita tahu ya, setiap negara di muka bumi ini yang mencoba untuk menerapkan ideologi mereka mengarah kepada komunisme, udah pasti Amerika bakal marah. Di dalam kejadian ini, Kamboja berurusan dengan Amerika Serikat, yang mana di saat itu mereka mencoba untuk mulai mengarah kepada paham komunis dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963 yang menimbulkan kekecewaan bagi oposisi pemerintah Kamboja. Dan sudah bisa ditebak, apabila berkhianat atau sedikit melenceng dari pertemanan dengan Amerika Serikat, udah pasti bakal ada perang saudara, bakal ada konflik di tengah negara tersebut. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum karena negara kita pun ya setidaknya pernah mengalami itu. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya konflik-konflik di Indonesia yang ada hubungannya dengan CIA. Coba cari deh. Oke, kita lanjutkan kisah di Kamboja ini. Di saat itu, semakin hari konfliknya itu semakin menguat ketika pemimpin yang bernama Sihanouk ini melakukan korupsi. Nah, tapi di saat itu apakah benar dia korupsi atau enggak? Yang jelas dia dituduh korupsi. Dan juga dia dituduh melakukan pemborosan terhadap anggaran negara yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Nah, skemanya ya mirip-mirip lah dengan banyak negara di muka bumi ini yang dicampuri urusannya oleh Amerika Serikat. Biasanya ya bakal timbul gitu ya hal-hal yang tidak mengenakan, dituduh korupsi, dituduh menyalahgunakan anggaran negara dan lain-lain untuk bisa menjatuhkan si pemimpin tersebut. Atas dasar tersebut, kepemimpinan Sihanouk ini menimbulkan aksi pemberontakan yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Lon Nol pada tahun 1970. Pada pemberontakan ini, Lon Nol berusaha untuk mengkudeta Sihanouk dan di saat itu Lon Nol berhasil menguasai pedesaan sehingga bisa melumpuhkan pertahanan dari Sihanouk. Sihanouk pun berhasil dilengserkan dan di saat itu Lon Nol berhasil menguasai Kamboja. Dia mengambil alih kekuasaan di Kamboja dan mulai mendirikan yang namanya Republik Khmer yang didukung oleh Amerika Serikat. Pembangunan Kamboja yang berganti nama dengan Republik Khmer ini banyak dicampuri oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengambil andil dalam pembangunannya dan bahkan banyak mengatur apapun yang akan dibangun di sana. Pemerintahan Lon Nol di saat itu bisa dikatakan ya disetir oleh Amerika. Nah lalu geng, pada awalnya masyarakat Kamboja memang respect dengan kinerja Lon Nol. Tetapi lama-kelamaan masyarakat mulai jengah karena di saat itu melihat Lon Nol ini terlalu disetir oleh Amerika Serikat. Masyarakat Kamboja merasa mereka kehilangan identitas karena semuanya harus mengikuti budaya-budaya Amerika yang tidak sesuai dengan mereka. Lalu pada akhirnya terciptalah konflik baru. Ada beberapa golongan dari Khmer Merah yang berusaha untuk melakukan kudeta terhadap Lon Nol. Jadi bisa dikatakan Lon Nol ini mendapatkan kekuasaan dengan melengserkan Sihanouk. Dia juga akhirnya mendapatkan karma yang sama. Dia akan segera dilengserkan dengan cara dikudeta atau pemberontakan. Di saat itu geng, Kamboja sudah bernama Republik Khmer. Tiba-tiba timbullah sebuah gerakan yang merupakan gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Khmer yang dibentuk oleh Lon Nol. Gerakan ini diberi nama dengan sebutan Khmer Merah. Khmer Merah ini sendiri merupakan partai komunis Kamboja, yang mana sebelumnya Kamboja ini justru dipimpin oleh Sihanouk dan mulai mendekati komunis, lalu Sihanouk justru dijatuhkan. Nah lalu tiba-tiba di saat kepemimpinan dipegang oleh Lon Nol, yang mana dia ini sangat Amerika banget, sangat menjunjung demokrasi banget gitu ya, tiba-tiba ada partai di tengah-tengah kepemimpinannya yang merupakan partai yang dibenci oleh dia dan Amerika. Di saat itulah mulai muncul pertentangan karena Khmer Merah merupakan partai komunis, sementara Amerika Serikat yang mengontrol kepemimpinan Lon Nol itu merupakan negara dengan ideologi liberal. Akhirnya terjadilah konflik. Di saat itu Khmer Merah berusaha untuk melengserkan Lon Nol dengan cara mengkudeta dengan dipimpin oleh seseorang yang bernama Pol Pot.
Pol Pot ini adalah tokoh yang bisa dikatakan tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Kamboja, geng. Karena memang track recordnya dalam melakukan aksi pemberontakan itu nggak main-main, kejam parah. Nah, sebelum kita ceritakan nih bagaimana dia mengkudeta, gue ceritakan sedikit tentang backgroundnya Pol Pot ini. Jadi Pol Pot ini, geng, merupakan seorang anak petani. Kedua orang tuanya itu menggarap lahan di daerah Sprek Subauf, yang mana itu merupakan daerah yang di masa kecilnya Pol Pot ini dikuasai oleh Prancis. Nah, tetapi kedua orang tuanya ini bukanlah petani yang ya mungkin di dalam bayangan kita petani kecil gitu ya, serba kekurangan mungkin, tapi tidak seperti itu. Kedua orang tuanya ini merupakan petani yang hidupnya tercukupi, ya bisa dikatakan punya lahan luas dan cukup sukses. Nah, jadinya selama masa kecil Pol Pot ini disekolahkan di beberapa sekolah yang kategorinya termasuk sekolah elit oleh orang tuanya. Nah, singkat cerita kemudian pada tahun 1940-an Pol Pot ini pergi ke Prancis dan bergabung dengan Partai Komunis Prancis dan mempelajari paham-paham komunis selama di sana. Nah, jadi Pol Pot ini bisa dikatakan mendapatkan banyak ilmu di luar negeri hingga akhirnya dia memilih untuk kembali ke Kamboja pada tahun 1953. Nah, lalu setibanya di Kamboja, dia mendengar ada yang namanya Partai Komunis Kamboja yang bernama Khmer Merah. Dan dia pun memilih untuk bergabung dengan partai tersebut. Nah, lalu singkat cerita, di saat Pol Pot sudah mulai menjadi seorang pemimpin, jadi track recordnya bagus, dia pun ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin di Khmer Merah. Di saat itulah pemberontakan terhadap pemerintah Lon Nol terjadi. Pol Pot berusaha untuk mengkudeta Lon Nol dengan melahirkan sebuah perang yang sering disebut dengan Perang Saudara Kamboja. Dalam melakukan pemberontakan tersebut, Khmer Merah tidak bergerak sendiri, geng. Di saat itu, Khmer Merah beraliansi dengan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara dan Viet Cong. Ya, mungkin kalian udah pernah dengar tentang pasukan Viet Cong ya, yang mana mereka ini merupakan pasukan yang pernah berperang dengan Amerika Serikat dan ini merupakan sebutan untuk Barisan Nasional dalam Pembebasan Vietnam Selatan atau Front Pembebasan Nasional yang disingkat dengan FPN. Di saat itu, lawan mereka nggak mudah, geng. Yang harus mereka lawan adalah pemerintahan Kamboja yang dipimpin oleh Lon Nol, yang udah pasti pasukannya banyak. Ditambah lagi mereka mendapatkan support dari Amerika Serikat. Namun di dalam aksi pemberontakannya tersebut, hebatnya adalah pasukan Khmer Merah ini berhasil menguasai hampir sepertiga negara karena memang pasukan mereka kuat banget. Jadi walaupun Lon Nol dan pasukannya itu dibantu oleh Amerika Serikat, tetapi Khmer Merah cukup kejam dalam pemberontakan ini. Lalu pada tahun 1973, di saat itu konflik semakin parah. Tiba-tiba, secara rahasia, Amerika Serikat melakukan pengeboman di Kamboja yang menyebabkan Kamboja mengalami kekosongan, alias di saat itu banyak penduduknya yang tewas dan melarikan diri. Sehingga hal ini ternyata menjadi kesempatan emas bagi Khmer Merah untuk mengambil alih kekuasaan. Lalu, singkat cerita, perjuangan dari Khmer Merah ini membuahkan hasil. Pada tanggal 17 April tahun 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot itu berhasil merebut Phnom Penh dan berhasil menggulingkan kaum rezim Lon Nol yang merupakan pro-Amerika dan mulai mendirikan pemerintahan baru yang disebut dengan Republik Rakyat Kampunchen. Nah, lalu di saat itu Pol Pot sebagai pemimpinnya langsung mengubah semua ideologi yang ada di Kamboja dengan menerapkan ideologi komunis. Nah, di saat itu ada satu sosok yang diidolakan oleh Pol Pot. Kemarin kita udah sempat cerita nih tentang pembantaian burung gereja. Di saat itu ada pemimpin Cina yang membuat kebijakan tersebut yang namanya Mao Zedong. Nah, ternyata Pol Pot ini sangat mengidolakan Mao Zedong. Ya, cara memimpinnya, terus cara bersikapnya, mengambil kebijakan dan keputusan, sampai dengan perintah-perintah ala diktator yang dilakukan oleh Mao Zedong, semuanya ditiru oleh Pol Pot. Nah, jadilah di saat itu Kamboja mulai menjalani ideologi komunis yang hampir mirip seperti Cina. Sekarang kita masuk nih, geng, ke dalam pembahasan bagaimana kejamnya ketika Pol Pot memimpin Kamboja.
Mulai di saat Pol Pot memimpin Kamboja, semuanya berubah di Kamboja. Bahkan Pol Pot hanya membolehkan satu partai aja yang ada di Kamboja di saat itu, yaitu ya partai dia doang, yaitu Partai Khmer Merah. Lalu kemudian selama kepemimpinannya, Pol Pot ini memiliki visi, yaitu untuk menciptakan masyarakat sosialis agraris yang dia yakini akan berkembang menjadi masyarakat komunis. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Pol Pot mulai memindahkan para penduduk yang sebelumnya tinggal di kota ke perdesaan, dan para penduduk itu mulai dipaksa untuk bekerja secara kolektif di sektor pertanian. Ya seperti yang kita tahu ya, memang sesuai dengan logonya gitu ya, sesuai dengan lambangnya ya, komunis memiliki lambang palu arit yang memiliki arti sama seperti pemikiran Pol Pot ini. Orang-orang dituntut untuk sama rata bekerja keras, dan di saat itu mayoritasnya adalah buruh dan petani. Kondisi tersebut di dalam paham komunis sering disebut dengan masyarakat komunal. Nah, di saat itu sebenarnya terjadi gejolak batin untuk masyarakat-masyarakat yang ada di kota. Ya mereka mana mau sih sebenarnya sudah hidup di kota tiba-tiba dipindahkan ke perdesaan. Lalu yang tadinya pekerjaan mereka itu bisa dikatakan mentereng, tiba-tiba disuruh untuk jadi buruh, menggarap sawah, menggarap lahan, peternak dan lain-lain. Ya otomatis itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan mereka selama ini. Tapi semua masyarakat itu terpaksa meninggalkan semua kemewahan mereka untuk melakukan hal tersebut, karena kalau tidak menuruti perintah dari Pol Pot maka taruhannya adalah nyawa. Mulailah di saat itu orang-orang dari kota ini pergi menuju desa dengan cara berjalan kaki bersama-sama. Bisa dibayangin gak tuh? Ya misalkan kayak contohnya aja nih, kalian semua yang tinggal di Jakarta. Selama di Jakarta kalian sudah terbiasa hidup enak, ke mall ya kan, ke rumah sakit tinggal datang ke rumah sakit yang ada AC-nya dan segala macam. Lalu kalau mau kemana-mana ada bis, ada transportasi. Tapi tiba-tiba semua aturan negara berubah menjadi komunis dan kalian diminta untuk hidup sama rata. Kemana-mana harus jalan kaki, kemana-mana harus panas-panasan bareng. Yang tadinya bisa bekerja di dalam mall dengan AC, tahu-tahu kalian harus ngegarap sawah. Gimana rasanya? Siapkah menerima kondisi itu? Nah jawabannya cuma kalian yang tahu. Dan di dalam kondisi ini kalian bisa merasakan hal tersebut. Di saat itu yang harus berjalan kaki itu nggak cuma anak-anak muda, ada anak kecil juga sampai dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka secara bersama-sama berjalan dalam jarak yang cukup jauh dan mulai kelelahan. Lalu kemudian ada informasi yang mengatakan sepanjang perjalanan ketika warga kota tersebut singgah atau melalui beberapa desa, ada tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh beberapa oknum, yang mana di saat itu kondisinya orang tua yang sedang sakit lalu anak-anak kecil yang dianggap lemah itu dieksekusi dengan kejam. Lalu kalau kalian berpikir orang-orang kota ini harus pindah ke desa dengan membawa harta benda mereka, ya jelas kalian salah. Semua harta benda mereka, properti, tanah, terus barang-barang berharga mereka semuanya disita oleh pemerintahan Pol Pot dan dianggap sebagai harta negara. Karena di dalam prinsip komunisme, setiap masyarakat itu tidak memiliki kepemilikan benda pribadi, sehingga semua yang ada, semua yang dipakai oleh masyarakat itu merupakan milik bersama di bawah kekuasaan negara. Lalu selain itu, ketika pemerintahan dipimpin oleh Pol Pot, semua masyarakatnya tidak memiliki nama. Nah lalu bagaimana cara memanggil mereka? Nah jadi di saat itu ada istilah dengan memanggil brother nomor sekian. Jadi misalkan brother 1, brother 2, brother 3 gitu. Jadi beda-beda gitu sesuai dengan angka. Nah menurut informasi yang gue dapat ya, brother number 1 itu adalah julukan untuk Pol Pot. Lalu ada brother number 2 itu julukan untuk Nuon Chia yang menjabat sebagai deputi sekretaris jenderal. Nah lalu nanti nomor-nomor selanjutnya itu masih dipegang oleh orang yang berpangkat tinggi, dan semakin ke bawah itu julukan untuk yang pangkatnya semakin rendah. Lalu kemudian di saat itu ada kebijakan yang lebih gila lagi dari Pol Pot, yaitu menghapus uang sebagai alat tukar. Jadi di saat itu mereka kembali ke sistem zaman dahulu, yaitu sistem barter. Setiap orang jika ingin memiliki barang yang lain itu harus ditukar dengan barangnya dia. Misalkan kayak pakaian ditukar dengan beras atau sebaliknya. Lalu di saat itu Pol Pot juga menerapkan aturan setiap orang harus berpakaian seperti Kim Jong Un, yaitu menggunakan baju berwarna hitam dengan model yang sama. Jadi semuanya itu setara.
setara, tidak ada perbedaan. Nah lalu orang-orang yang bermigrasi dari kota ke desa tadi juga tidak bekerja secara sukarela atau mungkin mereka digaji, enggak sama sekali. Mereka dipekerjakan secara paksa. Karena sistem kerjanya itu adalah kerja paksa, tidak jarang dari mereka yang kerjanya tidak becus atau kerjanya tidak disiplin dan tidak bisa bekerja bahkan itu bakal disiksa habis-habisan. Dan di saat itu mereka dituntut untuk bekerja benar, bekerja sesuai aturan, tapi tidak dipenuhi kebutuhannya. Sampai-sampai mereka ini menderita kelaparan karena kekurangan makanan, sementara mereka harus bekerja secara terus-menerus. Dan di saat itu, atas kekejaman kebijakan dari Pol Pot, ada ratusan ribu nyawa melayang yang disebabkan oleh kelaparan dan juga penyakit. Lalu selain itu, Pol Pot juga mengincar banyak masyarakat Kamboja di saat itu. Dia mengincar dua tipikal manusia yang dianggap sebagai musuh negara. Nah, tipikal musuh negara yang pertama itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan rezim sebelumnya atau rezim yang dipimpin oleh Lon Nol dan orang-orang yang tidak menjalankan perintah dari Pol Pot dengan benar. Nah, itu golongan musuh negara yang pertama. Nah, lalu musuh negara yang kedua adalah orang-orang yang pintar dan intelektual. Bisa bayangin gak tuh? Orang pintar dieksekusi, diincer oleh pemerintahnya. Ada apa? Kenapa membasmi orang-orang pintar? Harusnya kan justru sebuah negara itu memelihara orang-orang pintar. Supaya apa? Ya supaya negaranya maju. Tetapi di dalam hal ini berbeda sekali, geng. Pol Pot mengincar orang-orang pintar yang tidak hanya pintar dalam akademis. Dia juga mengincar orang-orang yang pintar beretorika, pintar menjadi seorang pemimpin gerakan dan sebagainya. Pokoknya semua orang yang berpengaruh, punya otak, bisa berpikir itu dibantai oleh Pol Pot karena Pol Pot anti sekali. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang guru, pengacara, dokter, bahkan sampai pemuka agama sekalipun yang dianggap berpengaruh, punya pengikut, didengar kata-katanya, itu semuanya bakal diincar dan dibantai oleh dia. Jadi bisa dipastikan berarti Pol Pot ini memiliki sisi yang aneh di dalam hidupnya, ya kan? Sisi kelainan mental lah. Kalau dibilang dia bodoh ya belum tentu bodoh juga. Wong dia ini belajarnya sampai ke Perancis gitu kan, menuntut ilmu tentang komunisme. Nah bisa dikatakan memang dia memiliki sudut pandang yang aneh atau kelainan mental. Sampai-sampai ketika dia mengincar orang-orang pintar itu, dia sampai membuat kebijakan untuk ikut membantai orang-orang yang pakai kacamata. Padahal korelasinya dari mana? Orang yang pakai kacamata belum tentu itu ya merepresentasikan dia pintar gitu kan. Bisa aja memang matanya rusak, matanya sakit. Tetapi di saat itu menurut Pol Pot, semua orang yang pintar dan orang yang terlihat pintar harus dibantai. Ya artinya yang pakai kacamata itu walaupun gak pintar tapi terlihat pintar menurut Pol Pot. Lalu kemudian Pol Pot juga melakukan diskriminasi terhadap agama dan etnis mayoritas yang ada di Kamboja, seperti orang-orang yang menganut agama Kristen dan agama Buddha. Dan di saat itu, masyarakat Kamboja juga sudah ada yang memeluk Islam dan umat Islam inilah yang menjadi korban paling banyak dalam pembantaian yang dilakukan oleh Pol Pot. Yang mana di saat itu ada sekitar 500.000 nyawa umat muslim yang dibantai oleh Pol Pot. Sejarah mencatat cara Pol Pot ini mengeksekusi benar-benar kejam, geng. Yang mana para korban sebelum dieksekusi, mereka akan didata terlebih dahulu, mereka difoto, dan barulah diberikan nomor antrian untuk setelah itu langsung dieksekusi satu persatu. Lalu, Pol Pot ini tipikal orang yang memang tidak punya hati. Dia tidak peduli yang dia eksekusi itu mau laki-laki, perempuan, sampai yang di bawah umur pun semuanya dia bantai. Di saat itu Pol Pot ini memiliki pemikiran yang sangat-sangat aneh, yaitu dia dengan sengaja mengeksekusi yang di bawah umur dengan alasan supaya ketika mereka besar nanti mereka tidak akan membalas dendam. Jadi di saat itu dia berpikir ketika semua orang dewasa yang merupakan orang tua itu dieksekusi, ya lebih baik sekalian sama anaknya biar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan. Jadi kalian bisa bayangkan lah ya gimana gilanya Pol Pot ini. Padahal nih geng, backgroundnya dikatakan dia ini sempat menjadi seorang guru yang notabene punya hubungan batin atau hubungan dekat dengan para pelajar yang masih di bawah umur. Tetapi dia tetap tega melakukan hal tersebut.
Saking banyaknya proses eksekusi yang dilakukan oleh Pol Pot, di saat itu ada sebanyak 150 sampai dengan 196 bangunan yang dijadikan pusat eksekusi bagi para korban. Nah, salah satu tempat eksekusi yang paling terkenal adalah Tol Sleng. Nah, Tol Sleng ini bahkan adalah sebuah rumah sekolah, geng. Jadi ini merupakan sebuah bekas bangunan sekolah yang bernama Tols Phai Prey, dan semenjak Pol Pot berkuasa, sekolah tersebut dihentikan lalu dialih fungsikan sebagai sebuah penjara dan menjadi tempat penyekapan bagi para tahanan. Nah, bangunan yang semulanya adalah sekolah tersebut kemudian diganti namanya menjadi Penjara Keamanan 21 atau S21. Nah, lalu kekejaman Pol Pot ini gak berhenti sampai di situ aja. Dia tidak hanya memanfaatkan bangunan atau ruang tertutup untuk mengeksekusi, bahkan dia juga memanfaatkan ruang terbuka, yaitu sebuah pohon yang menjadi saksi bisu kekejaman Pol Pot, yang mana pohon itu sampai sekarang masih ada, geng. Pohon tersebut bernama pohon Cangkiri, dan pohon itu dikenal oleh warga Kamboja sebagai The Killing Tree yang terletak di Cheung Ek Killing Field. Nah, pohon ini menjadi tempat yang digunakan oleh Pol Pot untuk mengeksekusi yang di bawah umur. Semua yang di bawah umur, mulai dari yang ngasih orok sampai ya udah bisa ngomong, udah bisa jalan, itu dieksekusi di sana. Ya alasannya itu tadi, biar kalau udah gede nggak pada dendam. Dan cara mengeksekusi yang di bawah umur ini benar-benar bikin dada sesak, geng. Yaitu mereka semua dilempar atau dihantamkan kelapanya ke pohon tersebut. Jadi bisa bayangkan ya, yang masih dalam gendongan kan masih lembek banget itu ya. Ya jangan kan dihantam, jatuh aja mungkin ya bisa hilang nyawanya, tapi ini dihantamkan secara sengaja, dibenturkan ke pohon tersebut hingga hilanglah nyawanya. Aksi eksekusi yang dilakukan oleh Pol Pot ini memakan banyak nyawa, yang mana jumlahnya mirip seperti jumlah korban bencana alam, yaitu kurang lebih sebanyak 1,7 juta orang. Ya memang di saat itu tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya saking banyaknya, geng. Tapi diperkirakan ya sekitar 21% dari jumlah penduduk Kamboja di saat itu. Bisa lo bayangin gak tuh gimana berdosanya tuh orang ya. Dia yang bertanggung jawab atas terbantainya 1,7 juta manusia di Kamboja. Tapi yang gilanya adalah nih orang masih sempat hidup sampai hari tuanya, sampai dia digotong-gotong lah kalau mau jalan karena udah jompo. Nah, entah apa yang ada di pikiran dia di saat itu, entah dia sempat menyesal di hari tuanya atau enggak, ya wallahu alam. Oke, sampai di sini kalian udah dapat gambaran ya gimana kejamnya Pol Pot ini selama dia memimpin Kamboja. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan runtuhnya rezim yang dipimpin oleh Pol Pot. Ambisi dari Pol Pot di saat dia berkuasa di Kamboja itu dia jalankan dengan cara yang aneh. Sistem pemerintahan dia yang kejam bukannya membuat Kamboja ini jadi lebih baik, tetapi malah menjadi jauh lebih chaos. Yang mana di saat itu dia merubah segala bentuk sistem, mulai dari orang kaya yang dia miskinkan, terus generasi bangsa yang justru dia bantai, yang membuat akhirnya negara Kamboja secara ekonomi semakin merosot dan juga mengakibatkan stabilitas politiknya menjadi terganggu. Jadi itu negara di saat itu ya udah seperti lahan bermainnya Pol Pot. Dia mau eksekusi orang silakan, dia mau nyulik orang silakan. Jadi gak ada sistem yang benar ketika Pol Pot memimpin. Akhirnya hal tersebut menjadi senjata makan tuan, geng. Karena seperti yang kita tahu ya, jika sebuah negara sistemnya lemah, otomatis sistem pertahanannya ikut melemah. Yang artinya dengan mudah negara-negara yang kuat, yang memiliki power akan menjajah, akan merebut sebagian besar wilayah dari negara yang bermasalah tersebut. Di saat itu, kebetulan sekali tetangga dari Kamboja, yaitu negara Vietnam, yang mulai mengetahui kalau Kamboja sedang carut-marut, langsung berusaha merebut daerah Phnom Penh, sehingga Vietnam berhasil merebut Phnom Penh pada tanggal 7 Januari tahun 1979. Pol Pot yang di saat itu merupakan seorang pemimpin yang gak punya power lagi gitu ya, karena kan dia ngebantai rakyat sendiri, akhirnya tidak bisa melakukan perlawanan. Dia mau tidak mau bersama pasukannya akhirnya harus melarikan diri ke dalam hutan, sehingga membuat Vietnam di saat itu mengalami kekosongan kekuasaan, dan pihak Vietnam secara leluasa berhasil mengambil
alih kuasa atas Kamboja secara menyeluruh. Lalu kemudian Partai Khmer Merah yang merupakan partai yang dipimpin oleh Pol Pot mengalami konflik internal dan Pol Pot di saat itu digulingkan dari jabatannya sebagai pemimpin Khmer Merah. Dan singkat cerita, pada tahun 1997 Pol Pot pun diadili atas kesalahannya selama ini dan dia menjadi tahanan rumah seumur hidup. Jadi dia nggak boleh keluar jauh-jauh dari lingkungan rumahnya. Nah, namun di dalam sejarah kehidupannya tidak ada satupun orang yang bisa melupakan kekejaman dari Pol Pot. Nah, lalu setelah digulingkan dan tidak lagi mempunyai power, Pol Pot pun menghabiskan sisa hidupnya di rumahnya doang, geng. Dia tidak pernah diadili dengan hukuman yang setimpal sebenarnya, tetapi ya hanya tidak boleh berkeliaran di tengah-tengah masyarakat karena dianggap berbahaya. Dan seumur hidupnya itu dia dipantau oleh pihak yang berwajib. Lalu ada sebuah wawancara nih geng yang melibatkan Pol Pot sebagai narasumber. Di dalam wawancara tersebut Pol Pot ini sempat mengatakan kalau dia adalah pria yang baik. Ya entah ini halu, entah dia cuma bikin pengakuan gimana gitu ya, tapi ya terdengar aneh aja. Yang mana di dalam wawancara itu dia berkata kayak gini kurang lebih dalam bahasa Indonesia. Saya datang untuk melakukan perjuangan, bukan untuk mengeksekusi orang. Bahkan sekarang, dan Anda dapat melihat saya, apakah saya terlihat seperti orang yang biadab, kata dia. Hati nurani saya bersih, katanya. Namun di saat itu semua perkataan Pol Pot ya tidak mendapat tanggapan dari orang-orang, karena di saat itu orang-orang bukan cuma nggak percaya kepada Pol Pot, tetapi mereka juga takut dengan sosok Pol Pot ini. Ya maklumlah, masyarakat di saat itu sudah trauma dengan apa yang mereka hadapi selama kepemimpinan Pol Pot. Dan Pol Pot pun setelah itu menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan rumah dan meninggal pada tanggal 15 April tahun 1998 di dekat Antong Feng, Kamboja karena penyakit serangan jantungnya, geng. Nah lalu geng, sisa sejarah dari kejahatan Pol Pot ini masih ada buktinya, yang mana sisa dari tulang belulang para korban itu sempat dipamerkan atau dipajang di Cheong Ek yang berada di Phnom Penh. Nah dari sana kalian bisa lihat seberapa banyaknya tulang belulang dari para korban. Itu belum dijumlahkan dengan yang sudah terkubur di kuburan massal yang tidak jauh dari sana. Lalu meskipun Pol Pot ini hanya berkuasa selama 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 1975 sampai dengan 1979, tetapi dia berhasil mengurangi jumlah populasi penduduk Kamboja dengan mengeksekusi masyarakat tersebut sehingga Kamboja dikenal dengan sebutan Hell on Earth atau neraka yang ada di dunia. Gimana geng, menurut kalian tentang kisah dari Pol Pot ini? Pernahkah kalian menemukan orang yang lebih kejam dari dia? Kalau ada, coba tinggalkan komentar di bawah.